Coba Anda bayangkan, hidup di ambang abad ke-20. Masa transisi yang luar biasa ya. Betul sekali. Maksud saya, ini adalah era di mana kereta api bertenaga uap dan mesin cetak mulai mengubah wajah dunia. Tapi di saat yang sama, Masih manusia, sangat dikungkung. iya, masih terjebak dalam kasta, warna kulit, dan aturan feodal yang mengekang luar biasa. Anda diberi kacamata untuk melihat dunia yang luas, tapi kaki Anda dipaku ke lantai. Analogi yang sangat pas. Nah, selamat datang kembali. Penelusuran mendalam kita kali ini bersumber dari catatan-catatan, ya, semacam kutipan naskah dari Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Sebuah mahakarya tentunya. Tentu saja, misi utama dari eksplorasi kita hari ini adalah membongkar benturan hebat antara janji-janji dunia modern dengan rantai tradisi feodal dan kolonialisme. Dan bagaimana individu-individu di dalamnya berjuang merumuskan identitas mereka. Mari kita urai ini perlahan. Iya, pelan-pelan kita bedah. Betul. Karena paradoks kehidupan tokoh utamanya, Mingke, ini sangat kompleks. Dan jika saya boleh menambahkan di awal, catatan ini bukan sekedar fiksi sejarah ya. Ini ibarat laboratorium manusia. Laboratorium manusia maksudnya bagaimana? Disinilah kita melihat bagaimana pengetahuan modern itu bisa membebaskan, namun sekaligus mengasingkan seseorang dari akarnya sendiri. Pendidikan yang seharusnya mencerahkan malah menjadi alat represi. Wow. Oke, mari kita mulai dengan obsesi Mingke terhadap modernitas. Di sumber yang kita baca, dia ini sangat kagum pada penemuan sains. Sangat terobsesi bahkan. Ya, kayak mesin zingografi yang bisa mencetak puluhan ribu potret sehari, terus kereta api yang ditarik, kalau dari kutipannya, kekuatan air semata. Dan dia juga sangat mengagumi Ratu Wilhelmina muda. Ya, sebagai simbol pencerahan Eropa. Tepat, Mingke merasa sangat bangga menjadi siswa HBS sekolah Eropa bergengsi itu. Dia percaya bahwa akal atau ilmu pasti itu jauh lebih baik dari astrologi kakek moyangnya. Tapi tentu saja, ada harga mahal yang harus dibayar untuk menjadi modern. Nah, itu dia. Kalau saya boleh buat perumpamaan, Mingke menatap modernitas ini seperti melihat pesta mewah dari luar jendela kaca, tapi ia sendiri berdiri di tengah hujan badai. Saya suka metafora itu. Sangat akurat. Tapi pertanyaannya begini, apakah Mingke ini terlalu naif? Maksud saya, apakah modernitas ini sebenarnya hanya ilusi yang menutupi rasisme struktural? Itu pertanyaan yang sangat tajam, dan jawabannya iya. Itu adalah ironi yang menyedihkan. Kita bisa lihat dari asal-usul nama Mingke itu sendiri. Iya, soal nama ini sering terlewatkan. Betul, nama Mingke itu bukan nama asli atau nama kesayangan. Guru Belandanya, Menirus Boom, itu jengkel melihat dia, lalu memanggilnya Monk Boom Mungke. Monk Mingke? Iya, plesetan dari monkey atau monyet. Ya, ampun. Dan dia tidak tahu artinya saat itu kan? Sama sekali tidak. Mingke awalnya menerima itu sebagai nama panggilan biasa tanpa tahu maknanya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pendidikan Eropa di Hindia Belanda itu memang menjanjikan pencerahan. Tapi secara praktis, Secara inheren tetap merendahkan martabat pribumi. Mereka diajari bahasa Belanda hanya agar bisa jadi pegawai rendahan yang murah. jadi ilusi kesetaraan itu sebenarnya omong kosong ya. Nah, dari Mingke yang berada di ambang dua dunia ini, mari kita beralih ke momen yang menurut saya mengubah segalanya. Momen saat Mingke diajak temannya yang sangat sinis, Robert Surlov, ke Borderai Buitenzorg di Wonokromo. Pertemuannya dengan Nyai Ontosoro. Ya, disinilah Mingke menemukan wujud modernitas yang sangat tak terduga. Dia bertemu Annelies Melema yang cantik luar biasa dan memimpin pekerja sambil menunggang kuda. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ibunya. Sang Nyai. Betul, disinilah bagian yang sangat menarik. Kita tahu, di masa itu seorang nyai atau gundik selalu dianggap rendah, bodoh, tidak bermoral. Bahkan ibu kos Mingke, Mevrouw Telinga, sangat mencemooh status itu. Stigma sosialnya memang luar biasa kejam. Tapi Nyai Ontosoro ini, dia berbicara bahasa Belanda dengan fasih. Dia mengurus hukum, perbankan, surat-menyurat bisnis, membaca literatur Eropa. Dan yang paling penting, dia tidak punya rasa rendah diri sedikit pun di hadapan pria Eropa. Tepat, tapi saya mau menantang sedikit di sini.
Bukankah Mingke sebagai siswa HBS yang katanya berpikiran maju seharusnya lebih terbuka? Kenapa dia sempat ketakutan dan canggung saat harus bersalaman dengan seorang nyai? Nah, ini poin krusial. Mingke itu meski berpendidikan Eropa, otaknya masih terkungkung oleh apa yang dianggap kewajaran oleh masyarakat kolonial dan feodal. Jadi teorinya saja yang modern, prakteknya belum. Betul sekali. HBS memberinya kosakata untuk menjadi modern, tapi belum memberinya keberanian moral. Di sisi lain, Nyai Ontosoro memutarbalikkan semua ekspektasi itu. Dia menggunakan alat dari penjajah, Kayak bahasanya, tata niaganya. ya bahasa Belanda, hukum Eropa, untuk membangun kerajaannya sendiri. Dia menolak untuk tunduk. Luar biasa. Tapi kekuatan Nyai Ontosoro ini kan tidak jatuh dari langit ya. Di balik kemegahan rumah kayunya dan peternakan sapinya, ada trauma yang sangat mengerikan. Masa lalunya sebagai Sanikem. Iya, kenapa dia bisa menjadi sekeras baja? Kalau kita lihat latar belakangnya yang diceritakan analis, Ayar Sanikem, Sastrotomo, seorang juru tulis yang ambisius. Dia ingin jadi juru bayar. Dan demi ambisi itu dia menjual putrinya sendiri seharga 25 gulden dan menyerahkannya kepada raksasa kulit putih, Herman Melema. Sebuah transaksi yang menghancurkan kemanusiaan Sanikem. Makanya Sanikem bersumpah tidak akan pernah mau tahu lagi soal orang tuanya, ya kan? Dia belajar segalanya dari Herman Melema. Dia ini ibarat burung feniks yang bangkit dari abu, tapi untuk bisa bangkit, dia harus membakar habis masa lalunya sendiri. Metafora yang sangat kuat. Tapi pertanyaannya, apakah wajar jika seorang anak memutuskan semua ikatan dengan orang tuanya karena pengkhianatan seperti ini? Maksud saya, di budaya kita, memutus hubungan dengan orang tua itu tabu sekali. Yang menakjubkan di sini adalah bagaimana Sanikem mengambil kendali atas hidupnya. Dia mengubah status budak belian menjadi pemegang kendali sesungguhnya. Dia membatalkan kontrak sosial dengan orang tuanya karena bagi dia, ayahnya yang lebih dulu membuangnya sebagai barang dagangan. Wow, jadi itu mekanisme pertahanan diri yang sangat rasional sebenarnya. Sangat rasional. Namun, tragedinya tidak berhenti di situ. Kita harus melihat kedatangan Insinyur Maurits Melema. Ah, anak sah Herman dari Belanda. Betul, Maurits datang menghina Herman dan menyebut Nyai Ontosoro sebagai kafir berkulit berwarna. Hinaan rasial ini langsung menghancurkan Herman Melema. Herman kehilangan akal sehatnya. Tapi Nyai Ontosoro tetap berdiri tegak kan? Tetap tegak. Karena dia tidak pernah punya ilusi tentang moralitas Eropa. Tapi, disinilah kerentanan hukum mereka terekspos. Maksudnya hukum kolonialnya? Ya, sehebat apapun Nyai Ontosoro, secemerlang apapun dia menjalankan bisnis, hukum kolonial sama sekali tidak mengakui anak-anaknya secara sah. Ya ampun. Dan, lebih kejam lagi, hukum tidak mengakui hak keibuannya hanya karena dia tidak dinikahi di catatan sipil Eropa. Jadi seluruh kekayaannya, kecerdasannya itu dibatalkan hanya karena status rasial dan aturan gerejawi penjajah. Tepat. Sistem itu didesain untuk memastikan orang kulit berwarna tidak akan pernah bisa setara secara hukum, sehebat apapun pencapaian personal mereka. Itu benar-benar membuat frustrasi. Tapi dari trauma keluarga Melema ini, narasi catatan ini membawa kita ke trauma Mingke sendiri dengan keluarganya. Benturan dengan feodalisme. Betul. Nyai menolak tunduk pada kolonialisme. Tapi Mingke dihadapkan pada ujian yang beda. Dia harus berhadapan dengan tradisi feodal. Ada adegan di mana Mingke dijemput paksa oleh agen polisi subuh-subuh. Dia pikir dia mau dipenjara, kan? Ya, dia dibawa ke kota B, tapi bukan ke penjara kolonial, melainkan ke pendopo ayahnya. Ayahnya baru saja diangkat menjadi bupati. Dan ini adegan yang sangat memilukan buat saya. Saat dia harus merangkak, Ya, Mingke dipaksa melepas sepatunya, lalu berjalan berlutut, merangkak belasan meter mendekati kursi goyang peninggalan VOC milik ayahnya. simbol kekuasaan yang ironis. Sangat ironis. Dan di dalam hatinya, Mingke mengutuk adat ini dalam berbagai bahasa. Dia merasa sangat direndahkan. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata hari ini, apakah Mingke ini cuma anak muda yang arogan karena sudah merasa Eropa? Atau ini memang pemberontakan yang valid demi martabat manusia? Ini jelas sebuah pemberontakan yang valid. Adegan ini mengupas ironi sosial yang sangat tajam. Sang ayah itu memandang Mingke sebagai anak mursal, anak nakal karena hidup dekat dengan seorang nyai. Dan ayahnya sangat bangga dengan gelar bupatinya, ya kan? Sangat bangga.
Namun Minke dengan pendidikan Eropanya melihat bahwa kepriayaan itu penuh kepalsuan. Ayahnya memaksa Minke merangkak, tapi di sisi lain ayahnya sendiri harus menunduk di hadapan pejabat Belanda. Ya, semacam teater kepatuhan. Tepat sekali. Dan ironi ini berlanjut pada interaksi Minke dengan bundanya. Bundanya penuh kasih, tapi sepenuhnya berpasrah pada kodrat. Lalu ada kakak laki-lakinya juga. Ya, sang calon amtenar atau pegawai negeri kolonial. Kakaknya ini dengan berani membaca buku catatan pribadi Minke tanpa izin. Nah, itu dia. Kenapa kakaknya merasa berhak membaca buku harian adiknya? Karena dalam tradisi feodal saat itu, konsep hak-hak pribadi atau privasi itu tidak ada. Minke marah karena pendidikan Eropa telah memberinya pemahaman tentang otonomi individu. Ini membuktikan bahwa benturan utamanya adalah benturan konsep tentang manusia. Jadi kalau dia melawan hukum kolonial, dia dihancurkan. Kalau dia melawan tradisi feodal, keluarganya yang membuangnya. Benar, Terjepit di antara dua tembok raksasa. benar-benar posisi yang mustahil. Lalu ketika Minke kebingungan menilai dunia di sekitarnya ini, di satu sisi ada kelicikan Robert Mellema yang rasis padanya, trauma ibunya, dan feodalisme ayahnya, dia mencari nasihat. Dan dia pergi ke seseorang yang berada sepenuhnya di luar sistem tersebut. Karakter Jean Marais. Ya, Jean Marais. Dia ini pelukis Prancis berkaki satu, mantan serdadu Belanda di Perang Aceh. Dia punya anak perempuan bernama May, dari seorang perempuan Aceh yang lebih memilih mati daripada hidup di tawan Belanda. Sosok yang sangat kompleks dan tragis. Betul. Dan Jean Marais ini memberikan nasihat yang sangat terkenal. Dia bilang bahwa kita tidak boleh mengekor pada pendapat umum atau stigma masyarakat. Jadi apa makna dari semua ini? Bagaimana kisah Perang Aceh dan Jean Marais bisa relevan dengan kisah Minke dan Nyai Ontosoro? Ini merajut semua benang merahnya. Jean Marais menceritakan kisah pejuang Aceh, seperti Chot Ali. Yang bertarung melawan mesin perang modern Belanda itu. Tepat. Mereka bertarung tanpa rasa takut melawan teknologi kolonial yang jauh lebih superior. Ini memunculkan pertanyaan penting. Pertanyaan apa itu? Mengapa mereka terus melawan padahal tahu akan kalah secara fisik? Jawabannya, karena itu adalah perlawanan eksistensial. Perlawanan fisik rakyat Aceh adalah cermin dari perlawanan mental Nyai Ontosoro melawan hukum kolonial. Oh, wow. Saya baru melihat koneksi itu. Dan perlawanan intelektual Minke melawan feodalisme. Ketiganya memiliki satu kesamaan. Mereka menolak untuk hanya menerima nasib yang ditentukan oleh orang lain. Mereka menolak definisi yang diberikan oleh penindas. Menolak definisi. Itu kalimat yang sangat kuat. Jadi, Jean Marais sedang mengajarkan Minke untuk adil sejak dalam pikiran. Bahwa dia tidak boleh menilai Nyai Ontosoro berdasarkan label yang ditempelkan oleh masyarakat feodal atau kolonial. Betul sekali. Kalau Minke percaya pada stigma itu, berarti penindas sudah menang di dalam pikiran Minke. Luar biasa. Jadi, mari kita rangkum intisari dari penelusuran mendalam kita hari ini. Catatan Bumi Manusia ini bukan hanya sekedar cerita tentang akhir abad ke-19. Sama sekali bukan. Melainkan ini tentang usaha individu seperti Minke dan Nyai Ontosoro untuk mengklaim kemanusiaan mereka di tengah sistem yang mereduksi mereka. Sistem yang menganggap mereka cuma sebatas warna kulit, jabatan, atau bahkan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Mereka menuntut agar eksistensi mereka diakui sebagai manusia utuh. Dan Anda yang sedang mendengarkan, ini bukan cuma sejarah masa lalu. Hingga hari ini, kita hidup di dunia yang dipenuhi stigma, label masyarakat, dan ekspektasi keluarga yang mengikat. Masih sangat relevan. Seperti pesan Jean Marais tadi, kita harus belajar untuk adil sejak dalam pikiran. Jangan menghakimi sesuatu hanya karena pendapat umum mengatakan demikian. Anda harus melihat realitas dengan kejernihan pikiran Anda sendiri. Membebaskan diri dari hegemoni opini publik. Tepat. Dan saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif terakhir untuk direnungkan. Jika sistem yang sangat Anda percayai saat ini, Baik itu hukum, tradisi, atau norma sosial, iya, jika sistem itu ternyata dibangun di atas ketidaksetaraan yang mendasar, pada titik manakah kepatuhan Anda berubah menjadi keterlibatan dalam ketidakadilan? sebuah pertanyaan yang berat. Sangat berat. Coba tanyakan pada diri Anda, siapa yang sesungguhnya sedang menulis aturan dari realitas hidup Anda hari ini? Apakah Anda atau sistem di sekitar Anda? Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam hari ini dan sampai jumpa.